Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yakni Ibu Dr. Jusnaini KMPD, yang senantiasa Allah mudahkan dalam segala urusannya, amin. Dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan diskusi tentang menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Muhammad Jabar dengan NIM 19121141, Ridwan Setiawan dengan NIM 19121140, Siti Zulfatul Zakia dengan NIM 19121134, Yaya Sohaya dengan NIM 19121126, lalu Linggayu Veronica dengan NIM 19121115, dan Fatimah Azhara dengan NIM 19121112. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi awal tentang menjiwai arti kewirausahaan. Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha atau menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang, yang kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Jiwa kewirausahaan ditanamkan sejak seseorang mulai sadar bahwa uang itu penting dan seseorang tersebut memiliki keterampilan atau sesuatu hal seperti barang atau jasa yang bisa dijual. Seseorang akan belajar untuk lebih mandiri, berpikir kritis dan maju apabila ditanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini, karena dia akan berpikir tentang bagaimana cara mengolah hasil dari keterampilan atau hasil pembelajaran yang selama ini dia lakukan untuk dijadikan sebuah karya yang dapat dijual, entah itu makanan, pakaian, jasa, atau barang-barang lainnya. Ada 4 cara agar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang pertama, dalam berwirausaha, seseorang harus mempunyai sikap mental, sifat kepemimpinan, memiliki tata laksana, dan yang keempat, keterampilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada teman-teman saya yang memaparkan materi selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setiawan sebagai presentator dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya bernama Muhammad Jabar dengan saya Ridwan Setiawan dengan NIM 1912110140. Dan yang sama-sama saya hormati Ibu Dr. Jusnaini MPD sebagai dosen mata pengampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Pada penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang dapat menjadi ciri atau agar kita bisa mendapatkan yang namanya jiwa kewirausahaan. Yaitu pertama, sikap mental. Sikap mental ialah suatu sikap yang mesti dimiliki oleh wirausaha untuk menggeluti dunianya. Itu harus bisa menyikapi mentalnya dengan cara yaitu memiliki sifat-sifat yang menguatkan mental itu sendiri. Jadi orang yang bersikap mental itu lebih mempunyai mental yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang wirausaha itu mesti punya sifat kepemimpinan, yang dimana dia itu bisa memimpin bisnisnya sendiri atau bisnis yang dikembangkan dari orang lain kepada dia. Itu tadi yang 2 tadi. Dan yang ketiga ialah tata laksana atau manajemen. Manajemen ialah artinya pengolahan. Jadi selain dia bisa memimpin, dia juga mesti bisa mengolah tentang bisnisnya itu. Apa misalkan dia mempunyai bisnis tempe, dia bisa membagi waktu bagaimana caranya mengolah tempe dan sebagainya. Jadi saya bisa memimpin, dia juga mesti ahli dalam manajemen atau pengolahannya. Dan yang keempat, keterampilan.
Jadi keterampilan ialah suatu skill yang mesti ia miliki pada bisnis tersebut. Misalkan ada seorang pengusaha tempe atau pengusaha tahu, otomatis selain dia juga bisa memimpin, dia juga mempunyai manajemen dan punya sikap mental, dia juga mesti memiliki keterampilan di bidang tersebut. Seperti misalkan tempe, berarti dia ahli mengolah tempe dan sebagainya yang berhubungan dengan tempe tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Veronica dengan NIM 19 12 10 11 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua contoh tentang proses kewirausahaan. 1. Berani mengambil resiko. Syarat utama untuk menjadi wirausaha adalah berani mengambil resiko untuk mewujudkan ide yang dimiliki. Tak semua wirausaha dalam kewirausahaan mengalami kesuksesan. Tak jarang di antaranya benar-benar gagal dan tak mampu lagi berwirausaha. Namun hal ini bukan hal yang perlu ditakutkan selama kita mengetahui benar nilai dan potensi diri sendiri. 2. Bisa menadaptasi dengan ketidakpastian. Dalam kewirausahaan, ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti. Berbeda dengan memiliki pekerjaan tetap di mana penghasilan bisa didapatkan secara teratur setiap bulan. Para pengusaha tidak memiliki kepastian apakah usaha yang mereka jalankan bisa berkembang, mendapatkan laba ataukah justru merugi. Cukup sekian contoh yang saya berikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fatima Azhara dengan NIM 19 12 10 11 2 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Lingga. Selanjutnya yaitu yang ketiga ialah fokus dan disiplin. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seseorang yang berkecimpung di dunia kewirausahaan haruslah memiliki fokus dan disiplin yang tinggi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Tak hanya itu, pengusaha pun harus fokus dengan apa yang telah dimilikinya dan mengembangkannya untuk meraih tujuan yang diinginkan. Selanjutnya nomor 4 yaitu peka. Seorang wirausahawan itu haruslah memiliki sifat peka atau selalu peka terhadap perubahan sekecil apapun yang terjadi di pasar. Dengan kepekaan inilah, maka pengusaha bisa melakukan inovasi terhadap usahanya, sehingga tak akan tergerus oleh tren yang sifatnya berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Suhayah dengan NIM 19 12 10 126. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menumbuhkan jiwa karakteristik wirausaha. Ada beberapa karakter wirausaha yang baik untuk diterapkan bagi Anda yang ingin berwirausaha. Beberapa karakter yang seharusnya dimiliki seorang wirausaha itu yang pertama ada kepemimpinan. Seorang wirausaha yang baik harus mempunyai kekuatan kepemimpinan yang baik, keteladanan, dan ketegasan dalam bertindak harus ia bisa tampilkan di hadapan para stafnya. Dengan kepemimpinan yang baik, semua peluang dapat diinformasikan menjadi sebuah produk yang berkualitas untuk bersaing di pasar. Yang kedua ada manajerial. Kepemimpinan yang baik tentu harus dibarengi dengan manajerial yang baik. Banyak pimpinan yang menjadi pemimpin suatu perusahaan tetapi lemah dalam material, karena kepemimpinan yang mereka ambil bukanlah dari proses pembelajaran, tetapi hanya sebuah alih tongkat kepemimpinan dari ayah ke anak. Manajerial merupakan suatu ilmu yang bisa dipelajari baik secara teoritis maupun secara praktis di lapangan. Yang ketiga ada komunikasi. Membuka jalur komunikasi yang baik antara pimpinan dengan staf maupun perusahaan dengan konsumen merupakan suatu kunci kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Komunikasi yang baik membuka suatu keterbukaan dalam rangka memajukan perusahaan. Yang keempat ada keyakinan atau optimisme. Dalam setiap tindakan dibutuhkan optimisme yang tinggi. Kita tidak bisa melangkah dengan tegap selama kita masih ragu dalam langkah kita. Keyakinan dan optimisme dilandasi sebuah pemikiran yang baik tentang goal dari sebuah tujuan perusahaan. Yang kelima, berani mengambil resiko.
Optimisme tinggi seakan menjadi sebuah bayang-bayang masa lalu apabila dalam proses perjalanan yang kita lakukan tidak berani mengambil strategis. Keberanian mengambil langkah inilah yang kita sebut dengan berani mengambil resiko. Pengambilan resiko bukan berarti sekadar nekat dan berani, tetapi semua sudah dipertimbangkan dengan matang apa yang harus kita lakukan. Yang keenam, berorientasi hasil. Setiap usaha tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak berorientasi hasil. Semua usaha harus ada hasil. Dengan logika seperti itu, sikap berorientasi hasil bukan sesuatu yang bernilai negatif, tetapi sikap ini adalah sebuah sikap profesional dari seorang wirausaha. Yang ketujuh, ada inovasi. Daya inovasi dan kreasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bersaing dengan pesaing. Tanpa inovasi, produk yang kita buat tentu akan ditinggalkan oleh konsumen. Inovasi memegang peranan sebagai daya tarik produk kita. Semakin inovasi dan kreasi, tentu semakin mudah menjaring keterkaitan konsumen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulfatul Zakiyah dengan NIM 1912110134. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu ketidakmampuan dalam memanajemen. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Yang ketiga, lemahnya dalam mengendalikan keuangan. Yang keempat yaitu gagal dalam perencanaan yang strategis. Yang kelima yaitu pertumbuhannya itu tidak terkendali. Yang keenam, lokasinya itu buruk. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang kurang baik. Dan yang kedelapan yaitu ketidakmampuan membuat transisi usaha. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bisa menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu seseorang itu harus bisa memperhatikan apakah pekerjaannya itu full time ataupun part time, karena biasanya seseorang yang bekerja sampingan biasanya kurang berkonsentrasi tinggi ketimbang seseorang yang bekerja full time. Yang kedua yaitu memperbesar skala usaha terlalu cepat. Nah, memang sangat baik jika perusahaan itu bisa berkembang dengan cepat. Tapi di sini harus diperhatikan apakah fondasinya itu sudah kuat. Nah, di sini diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerja dengan baik dan juga loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat produknya itu tidak komersil. Nah, seorang pengusaha harus bisa membuat produk itu tetap bisa terjual di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, jadi pengusaha ini harus terus berinovasi terhadap produk barang yang akan dijual. Kemudian yang keempat yaitu pengusahanya tidak handal. Nah, pengusaha tidak handal ini biasanya sulit untuk melakukan kerjasama dengan orang lain, merekrut tim bisnis, kemudian mengumpulkan dana, membuat jejaring, dan lain sebagainya. Nah, solusinya jika pengusaha tersebut memiliki masalah, sebaiknya ia mencari solusi dengan bertanya kepada tim rekan kerjanya, kepada orang-orang yang lebih ahli, kepada guru dalam berbisnis untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemilihan waktu yang tidak tepat ketika meluncur ke pasar. Nah, solusinya itu dapat diatasi dengan mengamati perkembangan yang terjadi di sekitar dengan cermat.